Saudaraku yang terkasih, di hari ini 23 Mei, sungguh Tuhan bersama kita lagi, dan kita akan membaca firman Tuhan di hari ini, terambil dari kitab Galatia pasal yang pertama. Kita mengambil dari bagian ini, pasal pertama ayat 6 hingga ayat 10, dan yang kedua terambil dari kitab 2 Tesalonika pasalnya yang kita mengambil pasalnya yang kedua pada ayatnya pada pasal yang kedua pada ayatnya yang ketiga. 2 Tesalonika pasal pertama ayat ketiga sampai ayat yang ke-8. Mari kita membacakan pertama dari kitab Galatia pasal 6 ayat 6 mulai. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ya, kita akan sambung pada bagian yang kedua, pada 2 Tesalonika pasal 1 ayat ketiga mulai sampai ayat yang ke-9. Karena wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Demikian firman Tuhan bagi kita, untuk kita melihat apa yang kita baca dari firman Tuhan. Kita akan melihat tema firman Tuhan yang kita baca dari dua kitab ini adalah hambatan terhadap iman Kristen. Saudara yang terkasih, dari dua bagian ini kita akan melihat juga ada dua bentuk hambatan terhadap iman Kristen. Yang pertama, di dalam kitab Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10, di situ sudah jelas memperlihatkan bagaimana orang-orang di Galatia, orang-orang yang pernah menerima Injil Yesus Kristus, mereka telah mengalami degradasi iman, atau dengan kata lain penurunan kualitas iman, oleh karena ada munculnya orang-orang yang menyamar, yang memberitakan
menciptakan Injil palsu atau Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi, orang-orang yang hidup berdasarkan Taurat. Jadi di sini memang Taurat menjadi suatu andalan daripada orang-orang Yahudi di dalam memahami suatu kehidupan keselamatan. Artinya Taurat yang dipakai oleh orang-orang Yahudi ini adalah tanpa Kristus. Mereka menolak Kristus. Mereka tidak melihat bahwa Yesus Kristus dapat mengampuni dosa manusia atau Yesus Kristus dapat menyelamatkan manusia ke dalam kerajaan surga. Jadi mereka tetap berpegang kepada Taurat. Taurat ini adalah suatu hambatan terhadap iman Kristen. Taurat ini adalah suatu penghalang terhadap Injil Yesus Kristus. Dan Taurat ini adalah seperti batu sandungan bagi orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Apakah itu Taurat, saudara-saudara? Taurat kalau dilihat dari sisi setiap hukum-hukum yang ada di dalamnya itu adalah sesuatu yang membebani hidup manusia. Sesuatu yang membuat manusia harus memikul bebannya sendiri, dosanya sendiri untuk bisa tiba di dalam kerajaan surga. Dan itu suatu aturan-aturan yang memang diberikan oleh Allah kepada Musa untuk supaya menjadi pedoman moral di dunia ini. Namun telah menjadi sesuatu pemahaman yang salah oleh orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, kitab Taurat Musa ini mulai diberikan oleh Allah kepada Musa pada tahun 1500 sebelum Masehi. Dengan kata lain, 1500 tahun sebelum Yesus lahir ke dunia ini, Taurat ini sudah diberlakukan oleh orang Israel dari generasi Musa sampai kepada sebelum Yesus lahir. Jadi kalau ada 1500 tahun itu berarti ada 15 abad. Di situ ada sekitar 500 keturunan dari Musa sampai sebelum Yesus lahir, ada 500 keturunan. Atau dengan kata lain, kalau kita perhitungkan secara usia 1500 bagi 500, ya kalau kita katakan begitu, ada 3 tahun atau 30 tahun ya. 30 tahun berarti setiap orang yang berusia 30 tahun, satu generasi itu mereka sudah terikat oleh Taurat ini. Jadi menurut ukuran manusia bahwa setiap orang yang dianggap dewasa, ya, mereka sudah dibebankan Taurat. Mereka itu dikatakan sejak berumur 20 tahun itu sudah dianggap dewasa. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa memang Taurat itu memang sudah diberlakukan sejak manusia atau orang Yahudi lahir dari kandungan ibunya. Nah, namun secara lebih terang-terangan bahwa pemberlakuan Taurat ini itu membuat mereka mengikuti tata cara Taurat. Mulai dari mereka lahir, seorang bayi itu sudah umur 7 hari sudah harus disunat. Ya, umur 8 hari, ya bukan 7 hari, 8 hari mereka si bayi laki-laki itu harus sudah disunat. Lalu kemudian pada umur 13 tahun sudah harus dibawa ke bait Allah untuk melakukan persyaratan-persyaratan Taurat. Kemudian ketika mereka umur 20 tahun, mereka sudah dibebani sebuah tanggung jawab menjaga bait Allah, duduk di bait Allah untuk melakukan sesuatu ritual agama Yahudi mereka. Lalu kemudian di sini mereka sudah mulai melakukan hal-hal mempersembahkan korban untuk pengampunan dosa. Mereka harus puasa, mereka harus untuk yang wanita, mereka juga harus mengikuti tata cara Yahudi, seperti misalkan kalau wanita mereka mens itu tidak boleh datang ke bait Allah, dan mereka harus selama 7 hari tidak boleh bersinggungan dengan orang lain. Dan ini
tata cara Taurat yang mau menampilkan mereka seolah-olah itu suci, atau dengan kata lain membuat aturan moral yang menampilkan sebuah kesucian secara manusia. Nah, ini Taurat yang memang menguasai orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang beragama Yahudi ini sudah 1500 tahun, 15 abad. Jadi ketika Yesus Kristus datang, itu sungguh-sungguh memperbarui Taurat. Yesus Kristus datang ke dunia ini membawa pengampunan dosa. Jadi pengampunan dosa yang dihadirkan oleh Yesus Kristus itu adalah cara Yesus, bukan cara Taurat. Cara Yesus mengampuni dosa ialah dengan anugerah. Itu yang disebut anugerah. Jadi artinya apa anugerah ini? Tanpa sepeser pun kita membawa sesuatu kepada Allah untuk mendapatkan pengampunan dosa. Contoh pada zaman Taurat, kalau Taurat, tuntutan Taurat, seseorang untuk mendapatkan pengampunan dosa, dia harus membawa sebuah korban. Korban itu korban sembelihan dari binatang. Kalau dia seorang yang miskin, dia harus membawa merpati. Kalau dia seorang yang sudah mulai kaya, dia harus membawa domba. Kalau dia sudah sangat kaya, dia harus membawa lembu. Dan ini untuk pengampunan dosa. Sedangkan setiap tahun mereka harus membawa korban ini. Setiap tahun. Jadi sepanjang umur mereka misalkan 80 tahun. 80 tahun tentunya itu menjadi sebuah rutinisme membawa korban. Tetapi di dalam Yesus Kristus, sekali mengaku dosa dengan tanpa membawa korban apapun, itu sudah berlaku untuk selama-lamanya. Tidak perlu setiap tahun kita datang mengucapkan sebuah pengakuan dosa yang sama. Jadi menerima Yesus Kristus itu berarti kita sudah menerima sistem anugerah keselamatan, pengampunan dosa. Lalu kita mau melihat saudara-saudara bahwa memang di dalam iman kepada Yesus Kristus, di sini sesuatu yang Tuhan sediakan untuk segala bangsa. Kalau Taurat itu hanya diberikan hanya kepada bangsa Israel, itu berarti bangsa-bangsa lain tidak bisa mendapatkan pengampunan dosa kalau memakai metode Taurat. Itulah sebabnya Taurat itu dihilangkan untuk supaya diberlakukan kepada semua bangsa. Maka kerajaan surga itu diberlakukan kepada segala bangsa, bukan hanya kepada orang Israel. Itulah sebabnya Yesus Kristus datang dengan tujuan hal itu. Lalu dikatakan itu adalah Injil. Di dalam Injil inilah kita dapatkan disebut anugerah. Makanya di dalam kekristenan yang diperlihatkan adalah anugerah pengampunan dosa. Untuk mendapatkan keselamatan masuk surga bukan usaha kita. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 bunyinya demikian. Kita memperhatikan kitab Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 bunyinya demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi di sini iman ini artinya percaya saja kepada Yesus Kristus. Di situ telah berlaku hukum anugerah. Jadi semua orang boleh datang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi di sini hukum anugerah diberlakukan pengampunan dosa. Saudara, kalau kita memperhatikan apa yang terjadi di jemaat Galatia ini, mereka telah disesatkan oleh orang-orang yang menawarkan hukum Taurat. Padahal mereka sudah menerima hukum anugerah. Jadi orang-orang yang menawarkan ini adalah orang-orang Yahudi yang mau menyalahgunakan kehidupan yang mereka telah membaur bersama orang-orang Yahudi yang telah Kristen. Nah, jadi di sini telah terjadi satu penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang ada di Galatia, yang menekankan bahwa orang
orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, menerima Injil, harus juga melakukan hukum Taurat. Contoh kita melihat di dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 3 dan sampai ke 4 dikatakan begini. Kita baca ayat ketiga dan keempat. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Jadi ini saudara, bahwa memang telah terjadi suatu upaya daripada penganut-penganut Yahudi yang mengandalkan Taurat ini, yang menganjurkan orang-orang Yunani yang percaya pada Yesus Kristus harus disunat. Saudara, sunat menjadi ketentuan yang sangat penting daripada kitab Taurat, bahwa seseorang itu diampuni dosanya. Seseorang dikategori masuk dalam golongan Taurat atau orang Yahudi kalau dia disunat. Dan Titus adalah salah seorang Yunani yang bekerja sama atau terlibat di dalam penginjilan bersama Rasul Paulus yang menjadi Kristen. Dia dipaksakan oleh orang-orang Yahudi yang ada di Galatia yang menganjurkan dia harus disunat. Tetapi Rasul Paulus berkata, kami tidak mengikuti anjuran orang Yahudi tersebut. Jadi saudara, ketentuan-ketentuan Taurat inilah yang memberatkan manusia. Jadi keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus, tanpa harus mengikuti ritual-ritual Taurat. Nah, ini berarti semua orang beroleh kesempatan masuk ke dalam kerajaan surga karena Yesus Kristus memberikan pengampunan dosa. Jadi ini saudara-saudara, ini adalah hambatan pertama. Taurat itu pada abad pertama di mana rasul-rasul memberitakan Injil. Lalu kita mau melihat bahwa sebenarnya anugerah Allah di dalam Kristus Yesus itu adalah Injil. Yang disebut Injil itu adalah anugerah Allah. Nah, lalu kita mau melihat deskripsi daripada anugerah itu sendiri dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Kita memperhatikan ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi ini adalah deskripsi daripada anugerah itu. Bahwa kita hidup di dalam daging di dunia ini, kita beriman kepada Yesus Kristus. Dan di sini semua unsur-unsur keselamatan sudah sempurna di dalam Kristus Yesus. Baik pengampunan dosa, baik untuk pemulihan hidup, baik tentang kita akan menerima suatu status baru yang disebut anak-anak Allah. Ini sudah menjadi satu kesatuan di dalam anugerah itu. Nah, jadi saudara, jadi tidak ada perlu lagi tambahan-tambahan di dalam iman kita. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak membutuhkan tambahan hukum-hukum lain yang untuk membuat kita seolah-olah supaya semakin sempurna. Hukum Kristus sudah cukup, sudah sempurna. Percaya kepada Yesus Kristus itu sudah sempurna. Menyangkut keselamatan, menyangkut kelepasan dari hukuman dosa, menyangkut kita menerima hak-hak kita untuk hidup dalam kerajaan surga, menerima berkat-berkat Tuhan baik di surga maupun di bumi. Nah, ini saudara-saudara, jadi ini adalah hukum anugerah seperti itu. Jadi kita dianjurkan bahwa kita melihat hambatan-hambatan terhadap iman Kristen, ini yang kita harus perhatikan. Kita harus tahu banyak budaya-budaya dan bahkan pengetahuan yang mau membuka atau menghantar manusia untuk menjalani kehidupan di dunia ini
memasuki dunia spiritual, dunia untuk menjangkau Allah. Kita tahu ada satu ajaran sesat yang disebut askese. Ajaran askese adalah ajaran yang mengajarkan bahwa manusia kalau mau menghampiri Allah, dia harus mengosongkan dirinya, membuat dirinya menderita, menyiksa dirinya supaya dia bisa memperoleh kesucian. Dari hasil penyiksaan dirinya, dia layak mendapatkan pengampunan dosa. Nah, ini sesuatu upaya manusia yang dilakukan oleh orang-orang yang di luar Injil, bahkan di luar Taurat. Ini muncul setelah munculnya pengaruh-pengaruh filsafat Yunani. Ya, jadi ini saudara bahwa sesungguhnya semua yang bisa menjadi hambatan terhadap iman Kristen, yaitu anugerah keselamatan, itu ada di sekitar kita. Jadi kalau ada orang yang belum mau percaya kepada Yesus Kristus, itu adalah mereka masih mau mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mendapatkan pengampunan dosa. Mereka masih mau mengandalkan pengetahuan atau pengalaman-pengalaman pribadi di dunia ini yang mau membuat mereka masuk ke surga. Tidak ada jalan ke surga selain hanya percaya kepada Yesus Kristus. Itu hukum anugerah. Jadi tidak ada hukum lain yang bisa membawa manusia ke surga. Taurat saja gagal yang Tuhan berikan kepada Musa. Taurat tidak bisa, Tuhan tidak memakai Taurat untuk membawa manusia ke surga. Apalagi hukum askese yang membuat menyiksa manusia agar bisa mendapatkan pengampunan dosa. Saudara, ini kita harus mengetahui hambatan-hambatan yang ada di dunia ini terhadap iman Kristen. Jadi orang-orang di Galatia telah mengalami suatu degradasi iman mereka. Mereka telah dihambat oleh Taurat. Sehingga mereka tidak lagi mengandalkan Injil, tetapi mereka kembali kepada Taurat. Sesuatu penyesalan yang terjadi. Ini suatu sikap yang tidak dimengerti oleh orang Galatia. Apa yang kita baca dari pasal 1 ayat 6 sampai 10 tadi sudah mengungkapkan hal itu, bahwa orang Galatia telah terperosok di dalam sesuatu pengaruh Taurat di dalam iman mereka. Saudara, kemudian kalau kita mau melihat di dalam trilogi percaya, apa itu percaya? Percaya itu ialah bahwa Yesus Kristus adalah penebus dosa dan juru selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya setelah kita percaya kepada Yesus, kita harus mengaku dosa. Di dalam sistem pengampunan dosa perlu ada pengakuan dosa. Dan inilah Yesus Kristus melakukannya. Karena di dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, barang siapa mengaku dosanya, maka Allah setia dan adil sehingga ia mengampuni segala dosa dan kejahatan kita dan menyucikan segala dosa kita. Jadi ini saudara, kalau kita mulai trilogi percaya, dan yang ketiga adalah dibaptis. Jadi di dalam iman kepada Yesus Kristus kita diikat oleh trilogi percaya. Yang satu bahwa kita percaya hanya Yesus, tidak ada yang lain. Hanya kepada Yesus Kristus satu-satunya yang kita percaya dan imani untuk menyelamatkan kita. Yang kedua adalah kita mengaku dosa kepada Yesus Kristus untuk Dia memikul dosa-dosa kita. Lalu kemudian yang ketiga kita dibaptis. Jadi ini saudara-saudara, ini yang kita jalani di dalam anugerah. Jadi anugerah tidak ada tuntutan-tuntutan materi, tidak ada tuntutan-tuntutan kekuatan manusia. Baik itu disunat ataukah penyiksaan diri lainnya. Tidak ada. Jadi memang benar-benar semua atas belas kasihan Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau kita mau melihat di dalam perkembangan Injil atau perkembangan iman Kristen sampai sekarang abad 21 ini, ternyata pada abad pertama telah terjadi suatu penyesatan yang dilakukan oleh golongan-golongan Yudaisme yang mengandalkan Taurat. Ya, kemudian pada
abad-abad keempat, di mana di situ bapak-bapak gereja mulai meneruskan iman Kristen. Ada ajaran-ajaran lagi yang sesat, ajaran yang mengandalkan bahwa iman Kristen perlu ditambah dengan perbuatan baik. Jadi di sini pada zaman abad-abad keempat, di sini bapak-bapak gereja seperti kita lihat kenal Agustinus yang terkenal pada abad keempat ini, di sini terjadi satu pengajaran-pengajaran yang menyesatkan iman Kristen, yang mau menambahkan hukum anugerah yang sudah ditentukan di dalam Injil dengan perbuatan baik. Artinya bahwa orang Kristen tidak hanya bersandar atau percaya kepada Yesus Kristus semata, tetapi harus ditambahkan dengan usaha manusia atau perbuatan yang disebut perbuatan baik. Ini sesuatu kekeliruan, suatu kesalahan yang terjadi pada abad keempat. Jadi ini kita mau melihat bahwa ini harus diperhatikan hambatan-hambatan terhadap iman Kristen. Jadi kita harus kembali kepada Injil, back to the Bible, bahwa hidup orang percaya kepada Yesus Kristus hanya oleh anugerah. Titik. Jadi kita akan memperhatikan ini, kita masuk ke dalam kerajaan surga sudah tidak ada suatu ritual-ritual, tradisi-tradisi yang ada di budaya-budaya suku-suku dan suku bangsa yang ada di dunia ini. Iman kepada Kristus Yesus di dalam pengajaran firman-Nya di situ sudah sempurna. Lalu kita melihat perkembangan sampai abad ke-21 ini, di mana postmodernisme telah mengembangkan sebuah filsafatnya yang disebut filsafat relativisme. Filsafat ini mengajarkan bahwa manusia ini hidup dalam sesuatu bebas, tidak terikat oleh satu hukum apapun. Mereka bebas, relatif, segala sesuatu itu di dunia ini relatif, tidak benar. Agama pun tidak benar, dikatakan oleh filsafat postmodernisme ini. Dan abad 20 filsafat ini muncul untuk mengacaukan pikiran-pikiran orang modern. Mereka menolak agama-agama. Mereka menolak apa itu iman. Jadi mereka hidup hanya berdasarkan pengetahuan masing-masing orang. Setiap orang dapat menentukan jalan hidupnya sendiri. Dan akhirnya mereka terperosok ke dalam suatu pola hidup yang dikatakan sebagai pola spiritisme. Jadi mereka kembali kepada natur manusia yang primitif. Manusia primitif adalah manusia yang hidup berdasarkan spiritisme. Spiritisme ialah percaya kepada roh-roh yang ada di alam semesta ini. Roh-roh kegelapan, di mana di situ ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengintervensi manusia. Dan mereka mengandalkan spiritisme. Dan kita melihat banyak terjadi orang-orang yang mengandalkan spiritisme. Mereka kesurupan, mereka kehilangan akal, mereka orang-orang menjadi bingung. Ya, ini telah terjadi di tengah-tengah dunia ini. Dan tidak sedikit orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, mereka terjebak dengan spiritisme. Ada orang-orang anak muda yang harus mengalami gangguan-gangguan jiwa karena mereka menerima ajaran spiritisme. Kemudian roh-roh jahat masuk dalam pikiran mereka, sehingga mereka menjadi orang yang gelisah dan tidak bisa mengendalikan diri mereka. Ini adalah ajaran-ajaran di luar anugerah. Spiritisme ini adalah postmodernisme yang mengembangkan, yang mensosialisasikan ajaran ini, sehingga banyak orang ikut akan segala rutinitas daripada ajaran ini. Dan kemudian kita mau melihat bahwa ini menjadi hambatan terhadap iman Kristen. Kita harus waspada terhadap hal ini. Spiritisme ini merupakan hambatan di abad modern ini. Ya, hambatan sehingga manusia tidak mampu, orang-orang percaya khususnya, untuk membangun imannya untuk lebih di dalam kuasa
kuasa firman dalam hidup, membangun dalam damai sejahtera. Kemudian selebihnya daripada itu, yang kedua adalah penindasan. Di dalam kitab 2 Tesalonika pasal pertama kita sudah baca ayat ketiga tadi, di situ ada penindasan. Zaman di mana jemaat Tesalonika ada, di situ mereka juga karena percaya kepada Yesus Kristus, mereka mengalami penindasan oleh orang-orang Yahudi yang juga menganut Taurat. Jadi orang-orang Yahudi ini memang menyiksa orang-orang Kristen pada zaman abad mula-mula, khususnya di Tesalonika ini. Mereka adalah orang-orang Eropa yang menerima Injil Yesus Kristus. Dan disinilah kita lihat bahwa orang-orang Tesalonika ini mereka kuat dalam iman. Sesungguhnya sekalipun mereka mengalami penganiayaan, namun mereka tidak meninggalkan iman. Ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sungguh mengagumkan akan kehidupan iman mereka. Dan kita lihat di dalam 2 Tesalonika pasal 1, kita baca pada ayat yang ketiga, dikatakan begini: kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Dan di dalam ayat 4 dikatakan, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Dan itu Rasul Paulus tegaskan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan surga gara-gara kamu mengalami penganiayaan ini. Namun kita harus perhatikan, Rasul Paulus memberikan penegasan bahwa orang-orang yang menganiaya mereka akan menerima penghukuman di api yang kekal ketika Kristus Yesus datang. Jadi ini saudara-saudaraku, dua hal tentang hambatan iman Kristen yang kita harus tahu bahwa itu ada di dalam firman Tuhan dan itu terjadi. Jadi kalau ada hambatan terhadap iman Kristen di dunia ini, di abad ini, kita harus tahu bahwa itu pasti ada. Tidak pernah sesuatu yang kita temui di dalam Kristus Yesus ini, sesuatu itu berjalan mulus. Ada hambatan. Jadi pengetahuan iman Kristen kita adalah pengetahuan bahwa iman Kristen itu pasti ada hambatannya, ya. Tapi kita harus perhatikan bahwa hambatan-hambatan ini kita harus kuat di dalam Kristus untuk kita bisa melewatinya. Jangan sama seperti orang Galatia. Orang Galatia begitu lemah. Mereka begitu kurang penuh perhatian terhadap iman yang mereka miliki. Jadi kalau kita mau memperhatikan di era zaman ini, akhir ini pun motif-motif daripada hambatan terhadap iman Kristen itu dalam bentuk pengajaran-pengajaran sesat. Pengajaran sesat ini kita harus betul-betul perhatikan, dan salah satunya adalah dikatakan situ ada filsafat postmodernisme yang menganjurkan spiritisme tampil di dalamnya. Ini kita harus menekankan pada abad kita. Spiritisme ini sesuatu yang harus kita waspadai. Orang-orang yang seringkali kesurupan, orang-orang yang seringkali hilang ingatan gara-gara mereka menerima benda-benda yang telah dimantrai atau telah diberi ilmu-ilmu kuasa kegelapan. Dan inilah banyak orang yang menganut postmodernisme telah mengambil faham-faham ini untuk pola hidup mereka. Dan ini saudara-saudara, demi iman kita, demi keselamatan, perhatikan ini, bahwa supaya kita hidup dalam damai sejahtera, kita menerima keselamatan, kita menerima hidup di dalam kelimpahan Kristus. Jangan meninggalkan iman saudara ketika saudara telah percaya kepada Yesus Kristus. Jangan karena gara-gara hanya krisis ekonomi lalu beralih mengandalkan spiritisme lalu meninggalkan iman. Jangan gara-gara hanya krisis-krisis di dunia ini meninggalkan iman Kristen lalu beralih kepada dunia-dunia filsafat, dunia-dunia yang mengandalkan kuasa-kuasa kegelapan. Jangan. Jadi kita tetap percaya kepada Kristus sekalipun ada hambatan, penindasan di sekitar di mana kita lihat telah terjadi. Dan itulah sebabnya
kita harus mengerti hal ini, dan keselamatan telah ada di dalam Kristus Yesus. Ini biarlah kita mendengar firman ini supaya kita memegangnya, kita menjalani hidup generasi ke depan sebagai generasi yang memiliki iman yang teguh. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.